dari Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 6 ini diberi judul Rencana Tuhan adalah rancangannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, memulai renungan ini saya bertanya, apa rancangan Tuhan dalam hidupmu? Ini harus kita tahu dulu, apa rancangan Tuhan dalam hidupmu? Boleh dijawab ini. Apa rancangan Tuhan dalam hidup Anda? Pribadi lepas pribadi pasti ada jawabannya. Rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah Tuhan mau kalau tidak lepas dari ajaran firman-Nya. Tuhan mau memperlihatkan tingkat dan laku kita sebagai seorang Kristen yang sejati, yang tidak meninggalkan apa yang kita yakinkan di dalam hati. Terima kasih. Satu pendapat. Mungkin sama semua. Apa rancangan Tuhan dalam hidup kita? Karena ini akan menjadi tolak ukur bagaimana kita hidup. Ya. Diberi keturunan mempertahankan hidup menjadi berkat. Rancangan Tuhan itu 10. Saya memberi 10 karena itu angka sempurna. 10. Semua orang harus sampai kepada 10. Yang namanya rancangan Tuhan sebenarnya itu adalah Yeremia 29. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Manusia diciptakan itu satu tujuannya. Tadi saya sebut 10. Nilai 10, nilai sempurna. Satu tujuan manusia diciptakan adalah untuk kemuliaan bagi Tuhan. Jadi semua manusia diciptakan itu satu tugas khususnya, yaitu memuliakan Tuhan. Dia hadir dan dihadirkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mau ada keturunannya, mau tidak ada keturunannya, mau miskin, mau kaya, satu hal yang harus dikerjakan di dunia adalah di tengah kemiskinannya dia memuliakan Tuhan, di tengah kekayaannya dia memuliakan Tuhan, di tengah kepincangannya, di tengah ketidaknormalannya secara fisik, harus yang dia kerjakan memuliakan Tuhan. Rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Tadi saya katakan 10. Apa itu 10? Nilai yang sempurna. Semua orang kita klaim 10 itu adalah tujuan, yaitu memuliakan Tuhan. Semua orang diciptakan untuk mencapai 10. Nanti Tuhan tidak akan tanya berapa kamu dapat, karena semua harus ada pada 10. Yang akan ditanyakan bagaimana mendapatkan 10. Pak Pendeta, saya menjadi penjahat karena saya miskin, saya mencuri dan karena saya ini miskin. Bagaimana mendapatkan 10? Ada yang 1 tambah 9 untuk meraih 10. Ada yang 11 kurang 1. Ada yang 100 bagi 10. Ada berbagai macam cara, ada 8 tambah 2 dan seterusnya. Artinya apa? Pertanyaan nanti bukan 10 kamu dapat, karena harus semua dapat 10. Yang akan ditanyakan adalah bagaimana Anda mendapat 10. Apakah itu dari proses 8 tambah 2, atau 9 tambah 1, atau 7 tambah 3, atau 11 kurang 1, dan berbagai macam cara. Tadi pagi ada beberapa SMS yang datang kepada saya dan katakan begini, Pak Pendeta, buatkan saya renungan khusus. Karena hidup saya penuh dengan penderitaan, saya menginginkan saya mendapat renungan khusus sehubungan dengan penderitaan hidup saya. Saya jawab dengan singkat, semua orang punya masalah dan tidak ada orang hidup tanpa masalah. Yang harus Anda ketahui adalah sebuah perahu berlayar karena adanya ombak. Masing-masing kita punya proses yang berbeda untuk meraih 10 itu. Sehingga tidak ada orang yang akan bertanya, saya tidak bisa mendapatkan 10. Ada 1001 cara untuk mendapatkan 10.
Prosesnya nanti apakah kita bagi-bagi atau kita kurang-kurang atau kita tambah-tambah, itu proses masing-masing dalam kehidupan setiap orang. Abram bermasalah juga. Bukan tanpa masalah ketika dia dipanggil keluar dari Aram untuk menuju ke tanah perjanjian yang belum tentu di mana, tidak jelas di mana tanah perjanjian itu. Dia juga punya masalah. Bukan bahwa dengan serta-merta mudah sekali bahwa dia keluar dari kampungnya lalu menuju ke tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian. Tidak, dia punya masalah dan dia bergumul dengan masalah itu. Sehingga apa yang membuat dia kemudian menjadi bapa dari segala orang percaya? Ada pada satu kalimat ini, Tuhan, bagaimana mungkin saya bisa melakukan apa yang ada dalam pikiran Tuhan? Saya tidak punya anak. Dan itu real. Ini kenyataan Tuhan. Ini Eliezer nanti yang akan mewarisi seluruh harta saya. Tentu dia tidak katakan bahwa saya kecewa karena Eliezer orang Damsik itu. Tapi dia mengatakan, ya kayaknya janjimu itu sepertinya bakalan tidak akan terpenuhi. Tapi ketika Tuhan berbicara kepadanya, lihat bintang. Istri belum apa-apa, tapi sudah disuruh lihat bintang. Hitung bintang. Berapa banyak bintang itu? Kau bisa hitung? Baru dikasih tahu. Akan begitu nanti keturunanmu. Apa jawaban Abram? Jawaban itulah yang kemudian menjadi landasan atau dasar Tuhan untuk mengiyakan janjinya tadi. Nanti ini Abram akan begitu keturunanmu seperti bintang di langit, bahkan nanti seperti pasir di laut. Kalau dikatakan Abram, saya tidak suka dibohongi. Oke, saya lihat, tapi ya jadi baru dibilang jadi. Dia tidak begitu. Pada saat peristiwa itu disampaikan, ini peristiwa iman. Pasti dia bilang, wah tidak mungkin itu mau banyak begitu. Satu saja kau tidak kasih. Kau janji bintang untuk jumlah. Ini saya ragu. Tapi dia tidak bilang begitu. Di ayat 6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan, lalu percayalah Abram. Sesudah diceritakan Tuhan, nanti itu akan seperti ini. Akan begini jumlah keturunan, bukan seperti bintang di langit. Maka percayalah Abram. Maka percayalah Abram. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Janji-janji dari Tuhan akan menjadi bohong kalau kita tidak percaya. Nanti percaya baru diperhitungkan sebagai kebenaran. Rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Tapi kalau orang satu kali kena badai, lalu dia berpikir sudah habis selesai, janji Tuhan tidak benar, maka berakhir pula lah perjalanan janji itu. Manepisan menghadapi masalah, langsung katakan, ternyata tidak seperti yang tertulis dalam Alkitab. Rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera untuk hidupku. Tapi kenapa saya tidak damai sejahtera? Ketika itu berakhir dan pupus harapan dari seseorang, dia menjadi tidak percaya, maka berakhir pula lah kelanjutan dari rencana besar Allah itu. Jadi kuncinya ada pada Abram, ada pada iman Abram. Abram katakan, betul, akan terjadi ini. Kalau Tuhan bilang jadi, maka dasar itulah yang kemudian membuat Tuhan memperhitungkan. Kalau Abram waktu itu mengatakan, di mana-mana harus ada anak, baru bisa ada keturunan, ada bintang sebanyak bintang. Ini istri sudah tua, sudah menopause, sudah tidak mungkin. Semua cerita ini bohong. Pasti tidak jadi. Pasti tidak jadi. Tetapi karena kepercayaannya, maka itu menjadi jadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, rancangan Tuhan adalah, rencana Tuhan adalah rancangannya. Ada
rencana Tuhan, dan dalam rencana Tuhan itu ada rancangan yang besar yang tidak terselami. Yang tidak terselami itu adalah rancangan Tuhan itu adalah bagaimana manusia hidup dalam damai sejahtera. Dan apa yang membuat seseorang damai sejahtera? Tadi saya katakan bukan karena persoalan harta dan seterusnya, tapi persoalan kepercayaan. Percayalah Abraham, maka itu membuat dia menjalani hidup dalam janji Tuhan dengan damai sejahtera. Kemanakan saya itu sumbing, bukan untuk diskriminasi, tapi ini untuk keperluan khotbah. Dia sumbing. Waktu kecil saya tidak bisa memberitahu apa-apa karena saya berpikir bahwa dia belum usianya untuk menerima konseling ini. Ketika dia sudah besar, dia datang jalan-jalan di Tobada, lalu saya beritahu. Tanggung jawab seorang manusia dalam menerima dirinya seperti yang Tuhan sudah ciptakan dan dia harus jalani. Sekarang saya mau beritahu ke Anda bahwa tertawalah sebagai orang sumbing, menyanyilah sebagai orang sumbing, lakukanlah semua aktivitas sebagai seorang yang sumbing. Kalau kamu bisa melakukan itu, maka damai sejahtera baru akan ada dalam hidupmu. Dan baru pekerjaan besar dari Tuhan terselesaikan. Jangan pernah kamu berpikir bahwa Tuhan lupa menambal sepotong daging di bibirmu itu. Dengan serius saya berkata begitu. Jangan pernah kamu berpikir bahwa Tuhan lupa. Dia memintal kamu dari kandungan dari 0 sampai 9 bulan. Lalu lahir dalam keadaan sumbing. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan lupa menambal sedikit itu. Jadi apa maksudnya? Kenapa ada daging yang kurang? Maksudnya adalah setiap orang dilahirkan dan sebuah tugas yang khusus. Tugas kamu sekarang hanya satu. Terima kenyataan. Tertawalah sebagai seorang sumbing. Berbuatlah sebagai orang sumbing. Menyanyilah sebagai orang sumbing. Maka hari itu sempurna ciptaan Tuhan dalam dirimu. Karena Tuhan akan katakan apa? Kau menerima segala yang kubuat dengan sukacita. Maka hari itu dia mulai berubah. Dia mulai tertawa tanpa harus menutup bibirnya. Dia mulai bernyanyi tanpa harus malu di antara orang-orang lain. Dia menerima realitas bahwa ini ada maksud Tuhan. Dan saya percaya dan saya yakin bahwa ketika dia mengetahui hal itu, maka pasti Tuhan merasa dimuliakan. Oh, walaupun engkau diciptakan sebagai orang sumbing, engkau bersuka cita dengan kesumbinganmu itu. Engkau tidak menghujat Tuhan. Apa dewata? Bagaimana Tuhan? Kenapa saya begini? Begitu banyak orang lain yang lebih ganteng dari saya. Berhenti pikirkan itu. Sekarang fokuslah bahwa engkau diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Muliakan Tuhan dalam kesumbinganmu, muliakan Tuhan dalam kondisimu, dalam keberadaanmu, muliakan Tuhan dalam kemiskinanmu kalau engkau masih miskin, muliakan Tuhan kalau engkau sudah kaya, muliakan Tuhan dengan apa yang ada padamu. Jangan menunggu. Jangan menunggu. Karena kita diciptakan dalam rancangan Tuhan yang besar. Pandangan Tuhan itu tidak seperti pandangan kita. Kalau kita sedang berproses dengan berbagai masalah sekarang, jangan menyerah. Tetaplah berpengharapan bahwa Tuhan sedang memproses kita untuk menjadi lebih baik. Orang-orang sukses itu bukan tidak pernah jatuh, tapi orang-orang sukses itu adalah mereka yang jatuh dan bangkit. Orang-orang sukses itu. Perjalanan Abraham bukan perjalanan yang mudah. Bahkan beberapa kali dia harus diuji. Justru dalam proses pengujian itulah dia dan kualitas imannya dibuktikan. Nuh menghadapi air bah. Lot menghadapi peristiwa Sodom dan Gomora. Menurut kita peristiwa air bah adalah musibah besar. Adalah murka Allah terhadap bangsa Israel atau umat waktu itu. Peristiwa Sodom dan Gomora bagi orang Sodom dan orang Gomora adalah murka Allah, pembakaran bagi mereka. Tapi bagi Lot dan keluarganya itu adalah tanda cinta kasih Tuhan. Peristiwa air bah bagi banyak orang adalah peristiwa kemarahan Tuhan. Tapi bagi Nuh dan keluarganya adalah bukti betapa Tuhan mengasihi orang percaya.
Yang lain pas dikatakan dihukum mungkin itu toma dosa. Tapi bagi Nuh dia mengatakan, oh betul-betul kalau kita percaya air bah datang menjadi bukti ko nak masih dengan aku dewata. Saya dan keluarga aku dipelihara oleh Tuhan. Sekalipun di tengah air bah, sekalipun dalam peristiwa Sodom dan Gomora, Lot diselamatkan. Bukti bahwa Tuhan mengasihinya. Sehingga dengan begitu peristiwa Sodom dan Gomora bagi Lot adalah peristiwa betapa Allah mengasihi dirinya. Pergumulan-pergumulan itu dilewati orang percaya dengan sebuah pengharapan bahwa ini terjadi. Ada maksud Tuhan. Jadi ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita ada dalam masalah apapun, kita harus melihat bahwa rencana Tuhan adalah rancangannya. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Pandangan Tuhan tidak sama dengan pandangan manusia. Sering yang menyakitkan hari ini dilakukan Tuhan untuk membuat kita lebih baik di masa yang akan datang. Sebuah kisah di sebuah kerajaan. Ada seorang bapak tua yang punya satu anak laki-laki. Suatu hari dia masuk di hutan dan dia mempunyai seekor kuda betina. Kuda betina itu datang lepas ke hutan berhari-hari dan orang katakan, betapa sialnya kamu itu, satu-satunya kudamu lepas lagi. Dia bilang, ya tidak apa-apa, itu namanya rezeki. 1 minggu kemudian kuda betina itu datang dengan membawa seekor kuda jantan. Kuda jantan itu kemudian dicoba dijinakkan oleh anak Pak Tani tadi. Waktu proses penjinakan itu orang gembira sekali bahwa luar biasa, kau beruntung kamu itu Pak, membawakan kuda betina, kuda jantan datang. Dalam kegembiraan itu maka dijinakkanlah kuda jantan itu. Pada proses penjinakan kuda jantan patah kakinya ini anaknya. Lalu orang satu kampung katakan, toh datang itu kuda jantan tapi patah kakinya anakmu. 1 minggu kemudian di kerajaan itu ada peristiwa baru bahwa seluruh orang muda berumur 17 sampai 60 tahun. Terlalu jauh. 17 sampai 25 tahun harus pergi berperang. Ini wajib militer. Anaknya patah, maka anaknya tidak ikut dalam peperangan itu. Lalu katakan, toh tidak semua yang menyakitkan itu, tidak semua yang sedang kita hadapi itu, ketika kita melihatnya sekarang sepertinya sangat menyakitkan, tapi harus kita melihat jauh ke depan. Seperti peristiwa Abram. Kalau Abram waktu itu sudah punya banyak anak, maka perkara imannya tidak akan ditulis dalam Alkitab. Tapi karena pergumulan besar, kekuatan iman yang dipakai untuk menjalaninya dari tidak punya anak, lalu kemudian dijanjikan menjadi bangsa yang besar, lalu akhirnya benar-benar terwujud. Itu yang kemudian membuat dia tercatat sebagai orang bapak dari segala orang yang percaya. Abram melihat dirinya dan membandingkan dengan orang lain, makanya dia berkata pada awal-awal bahwa tidak mungkin Eliezer nanti ini akan mewarisi. Sering kita gagal melihat maksud Tuhan kalau kita selalu suka membandingkan diri kita dengan orang lain. Oh, bagaimana saya mudah sejahtera? Apa sih rancangan Tuhan ini? Saya masih miskin terus. Orang lain sudah lebih baik kehidupannya. Anak saya masih bodoh terus, anak-anak orang cerdas. Saya begini-begini terus, cantik tidak datang. Sudah kupas kiri kanan, LDR, pakai beda apalah. Tetap hitam pekat. Bagaimana saya ini? Ganteng tidak cukup, kantong tidak tebal. Lalu dengan siapa saya akan dapat? Sabar saja, proses saja. Kalau tidak dapat, kepiting, kalomang saja yang tidak kuatnya lari, ditangkap. Jadi sering bahwa kita gagal karena selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Orang sudah punya anak, Tuhan, saya belum punya. Kau janji bangsa besar. Hampir Abram gagal di situ. Tapi ketika dia mendengar janji Tuhan, dia lupakan realitas bahwa orang bisa punya keturunan besar kalau punya anak. Dia lupakan itu. Dia lebih percaya kepada janji Tuhan daripada realitas yang ada dalam lingkungannya. Kan tradisi itu bahwa punya banyak anak banyak rezeki. Di sana itu komunitas memaksa orang untuk punya banyak anak laki-laki supaya bisa melanjutkan keturunan. Makanya mereka punya banyak anak yang banyak. Berusaha untuk punya anak yang banyak. Itu maksudnya.
Yang berikutnya, kita diizinkan sebenarnya untuk menceritakan pergumulan kita kepada Tuhan. Boleh cerita dengan Tuhan, boleh bergumul dengan Tuhan, boleh mengeluh kepada Tuhan. Satu yang tidak boleh, bahwa keluhanmu mendatangkan dosa. Itu yang tidak boleh. Kita boleh, Tuhan kasihani saya Pak, butuh sekali Kak, begini Kak, boleh, asal jangan mendatangkan dosa. Yang disebut mendatangkan dosa adalah ketika kita sudah mulai tidak yakin, ya sudah, kalau begitu saya usaha sendiri, kamu tidak bisa bikin apa-apa, itu sudah salah. Tapi ketika kita mulai mengeluh, lalu datang kepada Tuhan dan kita berharap bahwa Tuhan mempertemukan kita dengan jawaban pergumulan kita. Rancangan Tuhan, rencana Tuhan ada dalam rancangannya, dan rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan menciptakan semua manusia untuk kemuliaan bagi namanya. Periksa diri kita masing-masing, apakah hidup kita ini, apakah saya ini memuliakan Tuhan. Lingkungan akan menjanjikan banyak hal, akan memudarkan keyakinan kita. Tapi belajar pada Abraham, keluar dan lihat, rasakan, dan percaya pada janji Tuhan. Kita boleh menderita, kita boleh susah, itu proses. Rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Tuhan tidak mungkin menciptakan kita untuk jadi orang perih, orang pedih, orang tersiksa di dunia ini, tidak. Tidak mungkin Tuhan ciptakan kita kalau bilang, "Patama kolino, kumasukkan kau di dunia, nasiksa kau dunia." Tidak. Tidak ada maksud Tuhan seperti itu. Tuhan menciptakan kita ke dalam dunia dengan sebuah tujuan. Kita dihadirkan di sini untuk memuliakan Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Selamat menjalani rancangan Tuhan. Taatlah dalam rencananya. Amin.